Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu adalah apa yang kita yakini dan akan kita terapkan di kelas 6B ini. Nanti Ibu akan bagikan kertas lipat yang berwarna, lalu kalian tuliskan apa yang ingin atau yang diyakini akan diterapkan di kelas materi ya. Anak-anak, bagaimana, sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang silakan ke depan untuk menempelkan apa yang kalian tuliskan. Siapa yang mau duluan? Silakan ke depan. Boleh, Maina ke depan. Ya, terima kasih. Ayo selanjutnya siapa yang ke depan? Ya, terima kasih. Selanjutnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya siapa? Oh, mulai rambutnya. Terus nak, lanjutkan. Ya, lanjutkan. Ya. Nah, sekarang akan Ibu bacakan apa saja yang sudah kalian tulis dalam pasal ini. Yang pertama, kami berdoa sebelum belajar. Ini perlu tidak, anak? Perlu. Ya. Kemudian ini, kami saling menghormati. Perlu tidak? Perlu. Pada siapa ini? Pada guru. Pada siapa lagi? Pada teman dan warga sekolah. Ya. Kemudian yang ini, kami datang tepat waktu. Maksudnya apa? Menjaga kedisiplinan. Oh ya, kedisiplinan ya. Kemudian ini kami menerapkan protokol kesehatan. Ini perlu tidak? Perlu. Kamu yakin mau menulisnya? Yakin. Kenapa? Karena penting untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya, kami memakai baju seragam. Yakin nih mau pakai baju seragam? Yakin. Supaya apa? Supaya tidak ada perbedaan. Jadi nyaman ya di kelasnya. Yang terakhir, kami menjaga kebersihan kelas. Yakin ini? Yakin. Apa ini nantinya akan diwujudkan dalam apa? Dalam kelas dengan cara tiket kelas, ya. Bagus sekali ini keyakinan kelas yang kalian tulis ini. Terima kasih anak-anak. Kali ini yang akan saya sampaikan adalah mengenai budaya positif di SDN 108 Cimpudri. Sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Jadi kita itu sebagai guru ibaratnya adalah sebagai seorang petani yang merawat
benih ya yang merawat anak didik kita. Kemudian sekolah diibaratkan sebagai lahan tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga timbullah karakter murid yang baik. Nah, untuk membangun budaya positif di sekolah, maka sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-muridnya mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Jadi maksudnya kita sekolah itu sebagai tempat untuk mengembangkan budaya baik ya melalui kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Ya. Sekarang disiplin positif. Menurut Kirja Dewantara, disiplin positif adalah disiplin yang muncul pada diri sendiri. Disiplin ini karena adanya motivasi internal. Sedangkan menurut Dian dosen, disiplin muncul karena adanya motivasi intrinsik. Pada umumnya orang sering berpendapat bahwa hukuman itu sama dengan disiplin. Nah, sebetulnya berbeda. Kalau disiplin merujuk pada taktik mengajar atau melatih seseorang untuk mematuhi peraturan. Sedangkan kalau hukuman untuk mengendalikan perilaku murid. Jadi beda sekali antara disiplin dengan hukuman. Atau hukuman. Nah, ini yang tadi ya, motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi, sedangkan kalau yang kedua motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan. Kita berbuat sesuatu itu karena ingin mendapat imbalan, mendapat ujian, mendapat hadiah. Nah, itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ada keinginan muncul dari diri sendiri untuk perbaikan diri sendiri juga. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jadi keyakinan akan memunculkan keinginan ya yang menyebutkan motivasi dari sendiri seseorang. Kalau hukuman itu ya bukan lagi keyakinan yang tadi karena ketakutan seperti itu. Jadi kalau keyakinan muncul dari diri sendiri untuk melakukan sesuatu kesadarannya, ya. Contoh keyakinan kelas. Ini di kelas 1 contohnya setiap anggota kelas perlu belajar. Kenapa harus belajar? Mungkin anak akan kalau kita tanyakan pada anak-anak, kenapa setiap anggota kelas harus belajar supaya bisa baca atau supaya pintar bu? Tapi itu keyakinan yang timbul pada diri anak. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang, ya belajarnya harus menyenangkan. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Kalau hukuman pasti dia berpikir saya takut dihukum. Tapi kalau keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas karena dia ingin bisa. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas juga perlu merasa aman. Nah, ini yang kelas 5. Untuk yang kelas 5 selalu berpikir positif. Ya. Jadi, saya melakukan sesuatu karena saya akan mendapatkan apa. Jadi ada kebaikan, ada maknanya. Itu selalu berpikir positif. Senantiasa menjadi diri terbaik. Ya, kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Ini contoh keyakinan kelas. Ini perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Ya, contoh peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sedangkan keyakinan kelas
mengembalikan buku itu karena ada rasa tanggung jawab. Jadi saya harus mengembalikan buku itu muncul dari dirinya. Kalau yang peraturan kelas setiap meminjam pasti harus mengembalikan, itu perbedaannya. Jadi kalau yang peraturan keras nanti bersifat nanti ke hukuman atau ke sanksi. Kalau tidak dikembalikan nanti akan kena sanksi. Sedangkan kalau keyakinan kelas saya harus melaksanakan sebagai wujud dasar tanggung jawab. Ini ya maksudnya. Kemudian hukuman atau konsekuensi. Ya, contoh hukuman. Ini ada hukuman, ada konsekuensi. Contohnya, kalau kita memberikan tugas pada anak, tulis ya 100 kata atau 10 misalnya, sedikit atau banyak, tetap saja kalau memaksa itu namanya hukuman. Ya, sedangkan kalau konsekuensi, contohnya mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret, itu konsekuensi. Atau misalnya ketika datang terlambat ke sekolah, ya, kemudian misalnya diberikan tugas untuk menyapu di halaman, itu termasuk konsekuensi, ya, apabila dibuat dulu dalam keyakinan. Jadi kalau hukuman itu sifatnya memaksa, kalau konsekuensi itu dibuat berdasarkan keyakinan kelas yang tadi. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5, ya. Seperti yang digambar, kebutuhan hidup, bolong, kebutuhan hidup dan juga dasar hidup, ya. Kemudian kasih sayang, kebebasan, ya. Kemudian kesenangan, kekuasaan, ya. Yang sifat itu kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, seperti kebutuhan sandang pangan dan tempat. Kemudian kalau cinta dan kasih sayang ini yang berhubungan dengan koneksi sosial, ya, saling memberi dan menerima. Kebutuhan. Oh iya, kebutuhan. Karena narik ke atas. Kemudian kebebasan, tidak ya. Itu karena naik ke atas lain. Yaitu kemandirian, otonomi. Kemudian kesenangan dan kekeluargaan. Nah ini contoh ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Berarti anak ini memiliki kebutuhan tentang yang terima tadi kesenangan. Kan di sini disebutkan aku senang, aku suka dan senang menyanyi. Ibu guru yang melarang, berarti kebutuhan kesenangan, ya. Kemudian ibu guru tidak menyataku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Perhatian, kasih sayang, ya. Aku bosan. Aku bosan, masa belajarku cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu dulu aja. Kebutuhan, freedom, kebebasan, ya. Kemudian aku sebal dan aku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa ya? Yang tadi kebutuhan balikan lagi, kita balikan lagi. Harga diri. Dia merasa berbagai jelek tapi kita paling butuhkan. Jadi karena penelitian yang berikutnya ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi guru. Satu guru sebagai pemilik guru. Ya. Jadi menekan murid-muridnya. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Jadi bisa seperti yang membuat orang merasa bersalah. Ya, misalnya gara-gara kamu atau tolong ibu ya, ibu sudah begini gitu. Jadi ada
kata-kata itu kan sudah melakukan ini, kenapa sih kamu tidak mengikutinya? Itu membuat orang merasa bersalah. Itu nggak boleh. Misalkan bikin dia guru di kelas, misalkan dia ngerjain kemarin bapak udah nggak. Nah itu betul, ya. Jadi sudah dikasih tahu, tapi ternyata tidak, yaitu menimbulkan rasa bersalah pada anak. Sebetulnya tidak boleh seperti itu. Kemudian sebagai teman, ya biasanya kalau anak yang sudah besar kita dengan anak itu sebagai teman. Ada baiknya anak bisa curhat di kita, tapi ada jeleknya anak nantinya menjadi ketergantungan pada gurunya. Itu harus dilakukan. Kalau sebagai monitor atau pemantau, jadi yang mengawasi terhadap peraturan atau diawasi, jadi apa yang anak kita awasi. Kalau manajer, kita mengajak anak untuk menganalisa kesalahan itu, lalu kita membuat anak itu mempunyai keputusan, oh saya harusnya begini. Ya. Nah ini contoh, ini 5 posisi kontrol nih. Guru yang berbuat suatu hukum menghardik ya. Kalau yang guru yang membuat merasa bersalah ceramah, seharusnya ibu kecewa itu. Kalau teman membuat alasan sendirinya, kalau ternyata mungkin bukan hukum ya, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini adalah contoh dari 5 posisi kontrol dan akibatnya. Jadi ada guru berbuat apa, perkataan gurunya seperti apa, hasilnya juga ada. Kalau yang gurunya sebagai penghukum, anak akan memberontak. Kalau berbuat kesalahan menyembunyikan karena berbohong. Kalau sebagai teman ketergantungan, kalau pemantau menyesuaikan diri, ya bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau yang guru sebagai manajer, jadi anak yang nanti memutuskan, itu akan membuat anak menjadi pribadi yang kuat. Kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini maksudnya gini, kalau ada anak yang membuat pelanggaran, misalnya anak datang ke sekolah terlambat. Nah, kalau dalam segitiga restitusi, anak tidak akan langsung dimarahi. Kita tanyakan, kenapa anak itu misalnya terlambat, apa alasannya? Terus harusnya bagaimana? Kedepannya seperti apa? Itu ya, kalau segitiga restitusi. Ini tahapannya yang pertama menstabilkan identitas. Supaya nanti anak tidak merasa gagal. Jadi kita akan kalau ada anak yang melanggar, kita lakukan tahapan restitusi yang 3 ini ya. 1, menstabilkan identitas, 2, validasi tindakan, 3, menanyakan keyakinan. Ini yang kita mau seperti apa ke depannya. Ciri-ciri restitusi ya ada 9. Jadi bukan untuk menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan ya. Menuntut melihat barang diri, mencari kebutuhan dasar yang baik dan selalu dipikirkan. Cara yang baik untuk memperbaiki diri, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang bersalah pada kelompok. Jadi supaya nantinya anak tidak dikecilkan. Ini contohnya, contoh segitiga restitusi ya. Di sini ada kasus Sabrina. Sabrina bangun terlambat, keburu sampai di sekolah. Ketika sampai di gerbang sekolah, dia menyadari ternyata sepatunya tidak hitam. Ya. Kemudian di depan kelas bertemu dengan Pak Lukman. Ya. Kemudian oleh Pak Lukman tanyakan apa Sabrina tidak mengetahui tentang peraturan sekolah ya. Kemudian mengetahui cuma dia terburu-buru jadi salah mengenakan sepatu. Di sini Pak Lukman bersikeras untuk tetap melakukan peraturan. Sabrinanya dihukum, dia disuruh membuka sepatunya. Jadi selama di kelas sepatunya dibuka dari jam pertama sampai jam terakhir. Kejadiannya ya. Di sini ada kata seharian tidak berkeliling sekolah karena malu. Dia lebih banyak berdiam
cuman seperti ini sebenarnya banyak dilaksanakan ya. Kalau kita di SD, alhamdulillah tidak. Kebutuhan yang dibutuhkan Fatina apa? Kebutuhan kasih sayang. Kan lupa itu, kalau macam untuk dia tidak pakai sepatu sebagai seorang murid, harga dirinya kan akan jatuh sebetulnya depan teman-teman. Jadi dia itu memerlukan kebutuhan kasih sayang. Fatina, apakah kamu mengetahui jam berapa setelah dimulai dan kenapa sepatu ini berwarna putih? Jadi tidak langsung dimarahi, tapi dikatakan ya ini yang pertama yang tadi validasi. Kemudian kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Bisakah kamu menyediakan waktu ya dan menggunakan sepatu warna hitam? Demikian untuk materi hari ini ya, webinar hari ini mengenai budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan materi ini saya sendiri belum 100% melakukannya ya. Saya juga masih kita belajar, kita sama-sama belajar. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih.